Baik, di sini kami akan menyunting artikel dari Jurnal Paramasastra. Artikel pertama berjudul Menjelajah Luka Batin, Pendekatan Psikologi Konseling Terhadap Kesengsaraan Maira dalam novel Kresek Hitam. Penulisnya yaitu Kartika Nur Khazainah Rohmatin. Beliau berasal dari program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Kemudian artikel yang kedua yaitu masih pada Jurnal Paramasastra. Judul artikelnya yaitu Pengajaran Anak Usia Dini melalui buku flanel terintegrasi dalam bahasa Inggris. Penulisnya ada Ali Fitriani, Ratna Sari Dewi, dan Rita Harisma. Ketiganya berasal dari Universitas Negeri Surabaya. Jurnal yang pertama menjelajah luka batin, pendekatan psikologi konseling terhadap kesengsaraan Maira dalam novel Kresek Hitam. Penulis Kartika Nur Khazainah Rohmatin. Analisis argumen, kejelasan tautan artikel ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu menganalisis luka batin tokoh Maira dalam novel Kresek Hitam menggunakan pendekatan psikologi konseling. Metodologi menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis teori psikologi konseling. Artikel ini menjelaskan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dan masalah keluarga yang dialami Maira berdampak pada kondisi emosional dan psikologisnya. Pendekatan psikologi konseling melalui konseling individu dan terapi kelompok membantu Maira dalam memperbaiki kesehatan mental dan mengatasi trauma batinnya. Kekuatan argumen. Argumen didukung oleh teori-teori psikologi konseling dan analisis mendalam terhadap karakter Maira yang menjadikan argumen dalam artikel ini kuat dan meyakinkan. Judul Pengajaran Anak Usia Dini melalui buku flanel terintegrasi dalam buku bahasa Inggris. Penulis Al Fitriani, Segar, Ratna Sari Dewi, Rita Harisma. Kejelasan tujuan dalam artikel ini bertujuan untuk mengembangkan metode pengajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini menggunakan buku flanel sebagai alat bantu. Metodologi. Artikel ini menjelaskan langkah-langkah pelatihan bagi guru-guru PAUD dalam membuat dan menggunakan buku flanel sebagai media pembelajaran. Hasil dan pembahasan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa guru-guru sangat antusias dan mampu mengembangkan kreasi lain menggunakan bahan flanel yang aman dan menarik bagi anak-anak. Kekuatan argumen. Meskipun artikel ini lebih bersifat deskriptif dan aplikatif, argumen mengenai efektivitas penggunaan buku flanel dalam pengajaran bahasa Inggris disampaikan dengan jelas dan didukung oleh hasil penelitian yang positif. Kesimpulan dalam argumen jurnal kedua ini cukup jelas, terutama dalam konteks penerapan praktik metode pengajaran. Kesimpulan dari jurnal pertama dan jurnal kedua yaitu kedua jurnal menyampaikan argumen dengan tingkat kejelasan yang baik sesuai dengan tujuan masing-masing. Jurnal pertama lebih kuat dalam analisis teoritis dan pendekatan akademis, sementara jurnal kedua menekankan pada penerapan praktik dalam konteks pendidikan anak usia dini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tokoh Maira dalam novel Kresek Hitam mengalami luka batin yang serius akibat ketidakadilan, pengkhianatan, dan kekerasan yang datang dari lingkungan terdekat, terutama keluarganya. Luka batin tersebut berkembang menjadi konflik batin yang kompleks, mencakup perasaan terasing, tidak diakui, dan kehilangan makna diri. Pengalaman traumatis Maira dipicu oleh pengabaian keluarga, pelecehan seksual, dan tuduhan sepihak tanpa pembelaan. Dalam konteks ini, pendekatan psikologi konseling khususnya kognitif behavior therapy atau CBT terbukti relevan dan efektif untuk memahami serta memberikan solusi terhadap krisis psikologis yang dihadapi oleh Maira. CBT membantu tokoh mengubah pola pikir negatif yang tertanam akibat trauma, menggantinya dengan cara pandang yang lebih rasional dan sehat. Selain itu, konseling juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan hubungan antar pribadi yang retak dalam keluarga melalui pengolahan emosi dan penguatan komunikasi asertif. Dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif, penelitian ini berhasil membedah dinamika psikologis Maira secara mendalam dengan
menunjukkan bahwa karya sastra bisa menjadi cerminan nyata dari kondisi batin manusia yang rapuh, sekaligus menjadi jembatan untuk mendekatkan teori psikologi terhadap realitas hidup. Melalui pembacaan dan analisis terhadap novel Kresek Hitam karya Hanide dapat disimpulkan bahwa Meira mengalami luka batin yang dalam akibat berbagai bentuk ketidakadilan dan pengkhianatan, terutama dari orang-orang terdekatnya. Luka tersebut bukan hanya bersifat emosional, tetapi juga berdampak serius pada kesehatan mental dan keseimbangan jiwanya. Ketidakadilan dari keluarga, peristiwa pelecehan seksual, serta tekanan sosial yang membuatnya tidak punya ruang untuk menjelaskan atau membela diri, menjadi titik-titik utama yang melukai batinnya. Dalam konteks ini, pendekatan psikologi konseling terutama Cognitive Behavior Therapy atau CBT dapat menjadi jalan pemulihan yang masuk akal dan relevan. CBT memungkinkan korban seperti Meira untuk memaknai ulang peristiwa traumatis, memperbaiki cara pandangnya terhadap diri sendiri, serta mengelola emosi yang sebelumnya tidak pernah diungkapkan. Konseling, terutama jika didukung oleh lingkungan yang empatik, bisa menjadi tempat yang aman bagi seseorang untuk memahami dan menerima luka yang dialaminya tanpa merasa disalahkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan psikologi konseling tidak hanya berguna untuk memahami tokoh fiksi, tetapi juga memberi gambaran nyata tentang bagaimana seseorang di kehidupan nyata mungkin menjalani proses pemulihan dari luka batin. Sastra dalam hal ini berfungsi sebagai cerminan untuk memantulkan komplektivitas emosi manusia, sekaligus ruang untuk menyuarakan pengalaman yang mungkin selama ini terpinggir. Penggunaan media buku flanel yang terintegritas dalam bahasa Inggris terbukti efektif dalam menunjang pengajaran bahasa bagi anak usia dini di lembaga PAUD. Media ini tidak hanya memfasilitasi perkembangan bahasa anak, tetapi juga mendukung pertumbuhan kognitif dan motorik halus mereka. Dengan pendekatan bermain sambil belajar, anak-anak lebih mudah menyerap kosakata baru dalam bahasa Inggris secara natural melalui aktivitas menyenangkan seperti menyanyi, bercerita, dan permainan interaktif. Selain memberikan manfaat langsung bagi anak, pelatihan pembuatan dan penggunaan buku flanel juga berkontribusi besar terhadap peningkatan keterampilan dan kreativitas guru. Guru menjadi lebih terampil dan percaya diri dalam menciptakan media pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Buku flanel yang dibuat dari bahan lembut, berwarna-warni, dan aman ini tidak hanya menarik perhatian anak, tetapi juga mendorong interaksi sosial di antara mereka. Hasil akhir kegiatan belajar terasa lebih hidup, bermakna, dan tidak membosankan, baik bagi guru maupun peserta didik. Dengan demikian, pendekatan pengajarannya menggabungkan metode edukatif, media visual, dan perkembangan kontekstual sangat layak diterapkan secara luas di lingkungan PAUD, terlebih dalam pengenalan bahasa Inggris sejak dini, karena bukan hanya kosakata yang diperoleh anak, tetapi juga pengalaman belajar yang menyenangkan dan membangun karakter. Isi artikel secara konsisten menunjukkan bahwa penggunaan media buku flanel bukan sekedar pelengkap dalam pembelajaran, tetapi berperan sebagai jembatan antara kebutuhan perkembangan anak dan materi pembelajaran yang diajarkan. Artikel ini menyajikan alasan yang kuat bahwa anak-anak usia 3-6 tahun berada pada fase praoperasional menurut teori Piaget, di mana mereka sangat membutuhkan pembelajaran konkret dan visual, bukan sekedar instruksi verbal. Buku flanel menjawab kebutuhan ini dengan memberikan pengalaman belajar multisensori yang dapat disentuh, dilihat, dan dimainkan. Selain itu, peneliti juga secara jelas mengaitkan media buku flanel dengan pencapaian tujuan pembelajaran bahasa Inggris secara bertahap. Anak-anak mulai tahap meniru hingga menggunakan frasa sederhana dalam konteks yang bermakna. Hal ini selaras dengan teori pemerolehan bahasa kedua yang menyebutkan bahwa anak-anak perlu pendekatan alami dalam mengenal bahasa asing, bukan sekedar hafalan atau terjemahan satu arah. Dengan keterlibatan aktif guru dalam membuat media sendiri, proses pembelajaran menjadi lebih personal dan kontekstual. Guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga pencipta suasana belajar yang menyenangkan. Secara keseluruhan, artikel ini menunjukkan bahwa penggabungan unsur edukatif, sensori, dan visual dalam pengajaran bahasa Inggris pada anak usia dini tidak hanya efektif secara teori, tetapi juga terbukti diterima baik oleh guru maupun anak-anak. Dengan demikian, simpulan tersebut tidak hanya logis dan berbasis data, tetapi juga memiliki nilai praktis yang nyata dan aplikatif. Baik, dari sini yang saya akan menjelaskan yaitu bagian menyuntik apakah artikel sudah memberikan contoh nyata, ilustrasi, atau data spesifik untuk memperjelas apa yang dia jelaskan. Artikel pertama yaitu menjelajah luka batin, pendekatan psikologi konseling terhadap kesengsaraan Meira dari novel Kresek Hitam. Bagian pertama yaitu
Bagian pendahuluan halaman 211. Dari kutipan, psikologi konseling telah terbukti sebagai pendekatan yang efektif dalam membantu individu mengatasi luka batin dan trauma emosional tersebut. Nah, jadi dari kutipan tersebut bisa dianalisis, yaitu kalimat merupakan klaim ilmiah telah terbukti, tetapi tidak disertai contoh konkret, misalnya studi kasus atau rujukan penelitian seperti dari penelitian Moraine, Beck, atau Lazarus tentang efektivitas psikologi konseling. Maka perlu ditambahkan rujukan penelitian yang mendukung klaim atau contoh konkret penerapan terapi konseling di dunia nyata. Kemudian bagian kedua yaitu masih di bagian pendahuluan, yaitu lanjutan teori kognitif halaman 211. Dari kutipan, terapi kognitif memiliki potensi untuk mengubah pola pikir negatif individu menjadi pola pikir yang lebih positif dan sehat. Nah, dari kutipan tersebut kita bisa analisis penjelasan dari ini bersifat teoritis umum. Penulis memberikan ilustrasi umum tentang fungsi terapi, tetapi belum ada contoh nyata. Misalnya perubahan pola pikir karakter Maera atau studi kasus dari pasien terapi kognitif. Jadi perlu ditambahkan yaitu contoh dari karakter Maera. Misal Maera yang sebelumnya berpikir aku tidak berharga berubah menjadi aku mampu bertahan setelah terapi, atau rujukan penelitian mengenai efektivitas kognitif behavioral therapy atau CBT dalam mengubah pola pikir, misalnya menurut Beck tahun 1979. Kemudian bagian ketiga yaitu bagian masih pendahuluan, lanjutan teknik relaksasi halaman 211. Kutipannya yaitu teknik relaksasi dan strategi pengelolaan emosi memiliki potensi untuk membantu individu mengatasi perasaan seperti kesedihan, kemarahan, dan kekecewaan. Dari kutipan tersebut bisa kita analisis bahwa kalimat ini juga merupakan kalimat teori umum, tetapi tanpa contoh kasus nyata atau studi ilmiah yang membuktikan keberhasilan teknik tersebut dalam mengelola emosi. Jadi perlu ditambahkan yaitu contoh penggunaan teknik relaksasi pada Maera, misalnya Maera menggunakan teknik pernapasan dalam atau mengurangi kecemasan, atau referensi ilmiah tentang efektivitas teknik relaksasi dalam terapi luka batin, misalnya menurut Kabat-Zinn tahun 1990 tentang mindfulness dan relaksasi. Kemudian pada artikel kedua yaitu pengajaran anak usia dini melalui buku Flanel terintegrasi dalam bahasa Inggris. Jadi penyuntingan yang pertama yaitu ada bagian pendahuluan halaman 105. Kutipannya yaitu PAUD atau pendidikan anak usia dini kini dipandang sebagai salah satu pendidikan anak usia dini 3-6 tahun yang sangat penting di masyarakat. Nah, dari kutipan tersebut bisa kita analisis bahwa ini adalah klaim umum tentang pentingnya PAUD, namun tidak disertai contoh konkret, misalnya data statistik pertumbuhan PAUD, contoh program pemerintah, atau studi keberhasilan PAUD. Nah, jadi cara perbaikannya yaitu tambahkan rujukan penelitian atau contoh konkret tentang keberhasilan PAUD di masyarakat, misalnya dari laporan UNESCO atau data BPS tentang peningkatan jumlah PAUD. Kemudian bagian kedua yaitu bagian tentang tahapan perkembangan anak menurut Piaget, halaman 107-108. Kutipannya yaitu pada masa ini anak dengan panca inderanya mempunyai peran yang sangat besar, yaitu sensori motor. Pada tahap pra-operasional, anak suka meniru perilaku orang lain. Nah, dari kutipan tersebut bisa kita analisis bahwa teori perkembangan Piaget sudah dijelaskan, tetapi masih bersifat teoritis. Tidak ada contoh nyata bagaimana dalam praktek anak-anak meniru perilaku atau menggunakan panca indera. Jadi syarat perbaikannya yaitu berikan contoh nyata dari perilaku anak, misal anak usia 2 tahun yang meniru cara ibunya menyapu atau menunjukkan ketertarikan meraba benda-benda berbulu. Bisa juga ditambahkan rujukan ke Piaget atau penelitian perkembangan anak. Kemudian bagian ketiga yaitu tentang teknik mengajar bahasa Inggris di PAUD halaman 109.
Masih banyak guru yang mengajarkan bahasa Inggris pada level form daripada konten. Nah, dari kutipan tersebut bisa kita analisis bahwa ini adalah kritik penting terhadap teknik mengajar, tetapi tidak diberikan contoh nyata. Pada contoh level form itu bagaimana bedanya dengan konten gitu. Jadi saran perbaikan, tambahkan contoh konkret. Misalnya contoh pengajaran level form itu mengajarkan daftar kata benda tanpa konteks. Kemudian contoh pengajaran level konten itu anak diajak menceritakan kegiatan sehari-hari menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang keempat yaitu ada hasilan pembahasan metode pengajaran Flannel Book halaman 117 sampai 118. Dikutip dari yaitu bahan flanel yang dibuat sebagai alat peraga edukatif menjadi produk buku flanel dalam bahasa Inggris, memudahkan anak-anak dengan mengajarkan mereka dimulai per kata. Nah, dari kutipan tersebut bisa dianalisis yaitu sudah dijelaskan yaitu produk flanel book, namun tidak diberikan contoh konkret penggunaannya di kelas. Ya, misalnya bagaimana sesi belajar menggunakan flanel book berlangsung, seperti apa interaksi guru dan anak. Dari analisis tersebut bisa diberikan saran perbaikan yaitu misalnya anak menempelkan gambar buah sambil mengucapkan apel, banana, atau anak menceritakan kisah sederhana menggunakan karakter dari flanel. Bisa juga ditambahkan rujukan ke pendekatan pembelajaran berbasis alat peraga edukatif. Kemudian yang terakhir yaitu ada bagian kesimpulan halaman 122. Kutipannya yaitu guru-guru dapat meningkatkan perkembangan bahasa anak yang akan diintegrasikan dalam bahasa Inggris melalui buku flanel. AP dengan cara bermain, bernyanyi dan bercerita atau telling story. Nah, dari kutipan tersebut bisa dianalisis yaitu kesimpulan sudah menjelaskan manfaat, tetapi tanpa contoh konkret pengalaman nyata atau data hasil observasi. Saran perbaikan yaitu tambahkan contoh misalnya anak-anak yang berlatih dengan flanel book menunjukkan peningkatan kosakata dari 20 menjadi 50 kata dalam satu semester. Nah, atau bisa juga ditambahkan rujukan dari hasil studi sejenis tentang efektivitas alat peraga edukatif berbahan flanel. Pentingnya kutipan dalam jurnal ilmiah yang membangun fondasi pengetahuan dan integritas. Dalam dunia akademik, penulisan jurnal ilmiah adalah sebuah proses yang sangat terstruktur dan memiliki standar etika yang tinggi. Salah satu elemen terpenting dalam penulisan ini adalah penggunaan kutipan. Kutipan bukan hanya sekadar formalitas, melainkan fondasi yang membangun kekuatan argumen, menghormati karya intelektual orang lain, dan memungkinkan perkembangan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan. Yang pertama, memberikan landasan teori yang kokoh. Jurnal ilmiah bertujuan untuk menyajikan temuan penelitian baru atau analisis mendalam tentang suatu topik. Untuk menempatkan penelitian ini dalam konteks yang lebih luas, penulis harus merujuk pada teori-teori dan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang relevan, kutipan menjadi jembatan yang menghubungkan penelitian yang sedang dilakukan dengan pengetahuan yang sudah ada. Dalam jurnal Menjelajah Luka Batin, pendekatan psikologi konseling terhadap kesengsaraan Maera dalam novel Kresek Hitam, ketika seorang penulis menganalisis konflik dalam sebuah novel, mereka tidak bisa hanya mengandalkan interpretasi pribadi. Mereka perlu merujuk pada teori-teori tentang konflik dari para ahli sastra, seperti definisi konflik, jenis-jenis konflik, dan bagaimana konflik mempengaruhi perkembangan karakter dan plot. Kutipan dari ahli seperti Burhan Nurgiantoro, Wellek dan Weren, atau Panuti Sujiman memberikan kerangka teoretis yang kuat untuk analisis tersebut. Demikian pula dalam jurnal pengajaran anak usia dini melalui buku flanel terintegrasi dalam bahasa Inggris. Ketika membahas tentang metode pengajaran anak usia dini, penulis perlu merujuk pada teori perkembangan anak, prinsip-prinsip pembelajaran, dan penelitian tentang efektivitas metode pengajaran tertentu. Kutipan dari ahli perkembangan anak seperti Jan Piaget atau panduan resmi seperti peraturan pemerintah tentang pendidikan anak usia dini memberikan dasar yang kuat untuk argumen penulis. Dengan menggunakan kutipan, penulis menunjukkan bahwa mereka tidak memulai dari nol, tapi membangun di atas fondasi pengetahuan yang telah diletakkan oleh para pendahulu.
Yang kedua, membangun argumen yang logis dan meyakinkan. Kutipan tidak hanya berfungsi sebagai landasan teori, tetapi juga sebagai bukti pendukung argumen penulis. Ketika penulis membuat klaim atau menyatakan suatu pendapat, mereka dapat menggunakan kutipan dari penelitian lain untuk memperkuat pernyataan mereka. Dengan menyajikan bukti dari sumber lain, penulis membuat argumen mereka lebih logis dan meyakinkan. Pembaca akan lebih mempercayai klaim penulis jika didukung oleh penelitian yang kredibel. Yang ketiga, menghindari plagiarisme dan menjunjung tinggi etika akademik. Plagiarisme, yaitu mengambil karya orang lain tanpa memberikan penghargaan yang sesuai, adalah pelanggaran serius dalam dunia akademik. Kutipan adalah cara utama untuk menghindari plagiarisme dengan mencantumkan kutipan yang tepat. Penulis mengakui sumber asli dari ide, informasi, atau kalimat yang mereka gunakan. Etika akademik menekankan pentingnya memberikan penghargaan kepada pemilik ide. Setiap peneliti dan penulis berdiri di atas bahu para pendahulu mereka, dan kutipan adalah cara untuk menghormati kontribusi mereka. Selain itu, kutipan juga membantu menjaga integritas penelitian. Dengan menunjukkan sumber data atau informasi, penulis memungkinkan membaca untuk menilai validitas dan reliabilitas informasi tersebut. Yang keempat, memfasilitasi verifikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kutipan tidak hanya bermanfaat bagi penulis, tapi juga bagi pembaca. Kutipan memungkinkan pembaca untuk melacak sumber asli informasi yang digunakan dalam jurnal. Jika pembaca tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik tersebut atau ingin memverifikasi keakuratan informasi, mereka dapat dengan mudah merujuk ke sumber yang dikutip. Ini sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Kutipan menciptakan jaringan antar penelitian, memungkinkan peneliti lain untuk membangun di atas karya sebelumnya, menguji temuan, atau mengembangkan teori lebih lanjut. Jadi, penggunaan kutipan adalah jantung dari penulisan jurnal ilmiah. Ini adalah praktik yang esensial untuk membangun pengetahuan, menjaga etika, dan memajukan ilmu pengetahuan. Dengan memahami dan menghargai pentingnya kutipan, kita dapat lebih baik memahami dan menghargai karya ilmiah. Pada materi ini ada cara yang meyakinkan untuk menggunakan data dalam penelitian ini. Salah satunya adalah melalui triangulasi data, yaitu membandingkan hasil analisis teks fiksi atau kutipan dari novel dengan teori psikologi konseling yang relevan, serta menyesuaikan data tersebut dengan pendekatan kualitatif yang mendalam. Nah, alasannya yaitu yang pertama, validitas. Dengan mengutip langsung narasi dan juga dialog dari novel yang merepresentasikan konflik batin Maera, data yang digunakan menjadi berbasis teks yang konkret dan dapat diverifikasi. Kemudian yang kedua, relevansi teoritis. Penggunaan teori seperti cognitive behavior therapy atau CBT dan juga teori trauma dari Judith Herman memberikan kerangka kerja yang sahih dan diakui secara akademik untuk menginterpretasi pengalaman tokoh secara psikologis. Kemudian yang ketiga, keabsahan data. Ini diperkuat dengan penyandingan teori dan juga narasi yang menjadikan analisis tidak bersifat spekulatif melainkan sistematis. Sedangkan yang keempat, interpretasi kualitatif. Ini memberi ruang pada kedalaman analisis bukan sekadar statistik, tetapi melalui deskripsi makna, nuansa emosional, dan proses reflektif yang dialami oleh tokoh. Nah, dengan strategi ini, penggunaan data dalam penelitian ini tidak hanya meyakinkan, tetapi juga memenuhi prinsip keilmiahan dalam kajian interdisipliner antara sastra dan juga psikologi. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan sistematis konflik batin dan luka psikologis yang dialami oleh tokoh Maera dalam novel Kresek Hitam karya Honidi. Nah, data utama berupa kutipan-kutipan relevan dalam novel yang mencerminkan pengalaman traumatis, pengkhianatan, dan ketidakadilan yang dialami tokoh utama.
Cara meyakinkan untuk menggunakan data ini dilakukan dengan cara membandingkan temuan dari analisis novel dengan konsep dalam teori psikologi konseling seperti CBT dan teori trauma psikologis, kemudian menggunakan sumber ilmiah sekunder dari jurnal dan buku psikologi untuk menguji kecocokan antara pengalaman Maera dengan gejala trauma dan strategi pemulihan yang tersedia dalam literatur psikologi, kemudian menyajikan kutipan langsung dari novel sebagai bukti empiris tekstual terhadap interpretasi dan analisis. Alasan metode ini meyakinkan adalah karena yang pertama, penggunaan data primer secara tekstual dan kontekstual memberikan fondasi empiris yang kuat dalam penelitian sastra. Kemudian triangulasi teori memungkinkan peneliti menghindari bias tunggal dan memperkuat argumen dengan perspektif lintas disipliner. Kemudian penyajian data secara sistematis melalui kategori tematik seperti trauma, pengkhianatan, stigma keluarga, dan sebagainya. Ini menunjukkan transparansi proses analisis dan keterandalan hasil. Nah, penelitian akan lebih meyakinkan jika juga dilengkapi dengan pemetaan emosi tokoh, misalnya melalui chart atau matriks konflik emosional, serta skema terapi yang sesuai menurut teori psikologi konseling. Konflik batin yang dialami Maera dalam novel Kresek Hitam karya Honeydi menjadi manifestasi nyata dari dampak trauma psikologis yang bersumber dari ketidakadilan dan pengkhianatan yang dialami, baik dalam ranah keluarga maupun sosial. Nah, konflik-konflik tersebut tidak hanya menunjukkan perjuangan emosional karakter utama, tetapi juga membuka ruang bagi penerapan pendekatan psikologi konseling, khususnya dalam kerangka terapi kognitif dan juga terapi trauma. Cara yang meyakinkan untuk menggunakan data melibatkan yang pertama itu konteks naratif yang kuat. Gunakan kutipan langsung dari novel untuk menggambarkan kondisi psikologis tokoh secara konkret. Jangan hanya menyebut bahwa Maera merasa sedih, tetapi kutip pernyataannya yang mencerminkan ketidakberdayaan atau penolakan. Kemudian yang kedua ada keterkaitan teori dan juga data. Hubungkan setiap kutipan dengan teori atau konsep psikologi. Kemudian ada validasi dengan literatur ilmiah. Gunakan jurnal-jurnal rujukan seperti dalam daftar pustaka untuk menguatkan bahwa pendekatan yang dianalisis itu memang telah terbukti efektif. Kemudian ada triangulasi data seperti yang sudah dijelaskan dalam metode penelitian, bahwa hasil dari analisis teks dikonfirmasi dengan teori dan juga referensi secara aktual. Kemudian kita bisa menambahkan pernyataan eksplisit seperti analisis kutipan ini diperkuat oleh temuan dari Hamidah dan Kasman tahun 2023 tentang kegagalan sistemik keluarga dalam kasus kekerasan simbolik, seperti itu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan psikologi konseling, khususnya kognitif behavioral therapy atau CBT, terbukti efektif dalam menangani konflik batin dan trauma psikologis yang dialami oleh tokoh Maera dalam novel Kresek Hitam karya Honeydi. CBT ini memberikan ruang reflektif bagi Maera untuk memahami trauma yang bersumber dari ketidakadilan, pengkhianatan, dan pelecehan seksual yang ia alami, serta membantu mengembangkan mekanisme coping yang adaptif melalui restrukturisasi kognitif. Nah, cara yang meyakinkan untuk menggunakan data ini yaitu penggunaan kutipan naratif dari novel sebagai data utama merupakan cara yang meyakinkan dalam penelitian kualitatif berbasis sastra. Kutipan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ilustrasi tetapi juga sebagai bukti konkret dari dinamika psikologis tokoh yang diamati. Data ini diperkuat dengan interpretasi menggunakan teori psikologi konseling seperti CBT, terapi emosi, teknik relaksasi, dan lain sebagainya, yang membuat analisis bersifat triangulatif dan valid secara konseptual. Kombinasi antara bukti naratif, kerangka teori, dan penalaran interpretatif menjadikan metode ini tidak hanya sah, tetapi juga mampu memberikan gambaran kompleks dan kontekstual tentang kondisi psikologis tokoh dalam karya fiksi.
Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi luka batin tokoh Maera dalam novel Kresek Hitam karya Honeidi melalui pendekatan psikologi konseling, khususnya terapi kognitif dan kelompok. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menganalisis kutipan-kutipan relevan dalam novel yang mencerminkan penderitaan emosional dan konflik batin yang dialami tokoh utama. Untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas penelitian ini, ada beberapa cara yang meyakinkan untuk menggunakan data. Yang pertama yaitu menggunakan teknik triangulasi sumber. Penelitian ini dapat mengandalkan triangulasi data, yakni membandingkan temuan dari teks sastra dengan teori psikologi konseling dan temuan penelitian sejenis lainnya. Misalnya, membandingkan pengalaman Maera dengan kasus nyata konseling trauma dalam literatur psikologi untuk meningkatkan kontekstualisasi. Kemudian ada dokumentasi kutipan teks secara sistematis. Menyajikan kutipan novel secara tematik, misalnya berdasarkan bentuk trauma, seperti penolakan, kekerasan, pengkhianatan, ini akan memperkuat koherensi data dengan fokus penelitian. Hal ini akan memperjelas korelasi antara peristiwa aktif dan teori konseling. Selanjutnya ada kategori tematik berbasis teori. Buat kategori analisis berdasarkan model trauma Judith Herman, misalnya disosiasi, isolasi sosial, atau krisis identitas, dan cocokkan dengan dialog atau tindakan tokoh. Nah, ini akan memperkuat pembacaan ilmiah atas teks. Selanjutnya ada visualisasi melalui tabel atau peta konflik. Ini yaitu menggunakan tabel atau matriks untuk memetakan kutipan jenis konflik, dampak psikologis, dan intervensi konseling yang mungkin. Ini akan membantu pembaca melihat data secara sistematis dan transparan. Dan yang terakhir ada justifikasi metodologis pada pemilihan teks. Di sini kita menjelaskan alasan pemilihan novel dari Kresek Hitam secara lebih mendalam, misalnya popularitasnya, kompleksitas karakter, atau kesesuaian tema dengan teori psikologi konseling yang digunakan. Bagian pendahuluan menyebutkan data konsumsi masyarakat terhadap makanan siap saji khususnya pasta untuk memperkuat alasan pentingnya inovasi produk pasteria. Namun, penyajian data tersebut masih kurang meyakinkan karena yang pertama itu tidak ada sumber atau rujukan data. Data tentang peningkatan minat masyarakat terhadap makanan praktis dan siap saji disampaikan secara umum tanpa menyebutkan sumber survei, tahun, atau instansi yang melakukan penelitian. Hal ini mengurangi kredibilitas argumen. Kemudian yang kedua, ada data bersifat deskriptif, bukan kuantitatif. Pernyataan seperti tingginya minat atau seiring gaya hidup praktis bersifat naratif, tanpa angka atau statistik yang jelas. Pembaca sulit menilai seberapa besar atau signifikan tren tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kurang kontekstual terhadap wilayah atau target pasar. Data tidak menunjukkan apakah tren ini berlaku secara nasional, lokal, atau pada segmen pasar tertentu, misalnya mahasiswa, pekerja kota, dan lain sebagainya. Berdasarkan bagian hasil dan pembahasan dalam artikel pengajaran anak usia dini melalui buku Flanel terintegrasi dalam bahasa Inggris, penggunaan data dapat dikatakan cukup meyakinkan namun masih bisa ditingkatkan. Nah, alasannya yang pertama yaitu data disajikan dalam bentuk tahapan perkembangan pemerolehan bahasa anak usia dini menurut Haynes tahun 2010 yang memperkuat landasan teori dengan referensi yang kredibel. Kemudian yang kedua, penjabaran metode pembelajaran konkret seperti labeling, matching, drama peran, dan lagu. Ini ditampilkan dalam bentuk tabel kegiatan yang memudahkan pembaca memahami implementasi praktisnya. Kemudian yang ketiga, terdapat penjabaran observasi langsung terhadap kegiatan pelatihan guru-guru PAUD menggunakan Venelbook. Ini menunjukkan penerapan nyata dari teori ke praktik. Namun juga ada kelemahan. Yang pertama yaitu tidak ada data kuantitatif. Misalnya jumlah guru yang dilatih, tingkat keberhasilan pretest atau post-test, atau juga pengukuran peningkatan kosakata anak. Selanjutnya, tidak ada dokumentasi hasil belajar anak secara konkret sebagai bukti keberhasilan intervensi. Selanjutnya, kurang adanya kutipan langsung dari hasil observasi atau wawancara yang bisa memperkuat validitas data kualitatif. Cara penggunaan data dalam bagian ini cukup
meyakinkan secara deskriptif dan konstekstual, tetapi belum optimal dari segi pembuktian ilmiah karena minim sekali bukti kuantitatif atau data empiris yang terukur. Akan lebih kuat bila dikombinasikan dengan instrumen evaluasi atau data statistik hasil pembelajaran. Simpulan dalam artikel pengajaran anak usia dini melalui buku flanel terintegrasi dalam bahasa Inggris menggunakan data secara cukup meyakinkan, tetapi dengan beberapa catatan penting. Alasannya yang pertama yaitu berbasis data hasil kegiatan. Kesimpulan ini merujuk pada hasil nyata dari kegiatan pelatihan guru, yaitu guru dapat mengajar bahasa Inggris melalui media buku flanel dengan lebih kreatif dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, relevan dengan tujuan. Kesimpulan menyimpulkan bahwa Flannel Book efektif untuk merangsang perkembangan bahasa dan motorik anak usia dini. Ini selaras dengan tujuan awal penelitian. Dan yang ketiga, terdapat refleksi dampak. Disebutkan bahwa guru menjadi lebih termotivasi dan tertantang, serta produk Flannel Book berhasil menjadi alat bantu edukatif. Namun juga terdapat kurang meyakinkan secara sepenuhnya, karena tidak diperkuat data kuantitatif, seperti tidak ada penyajian statistik, baik data sebelum dan sesudah, atau hasil evaluasi numerik untuk menguatkan klaim keberhasilan. Dan yang terakhir, cenderung naratif dan umum. Kesimpulan bersifat deskriptif dan normatif. Misalnya, guru menjadi lebih tertantang. Ini tanpa dukungan bukti observasional yang terukur. Pada bagian abstrak, penulis menyatakan tujuan, metode, dan hasil dari penggunaan buku flanel dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak usia dini dengan cukup jelas. Disebutkan bahwa metode pelatihan dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti persiapan, pelaksanaan, observasi, evaluasi, dan refleksi. Dan hasilnya menunjukkan bahwa guru antusias dan mampu membuat media pembelajaran kreatif. Pada bagian abstrak dalam artikel ini tidak meyakinkan dalam penggunaan data karena tidak mencantumkan data kuantitatif atau kualitatif yang konkret untuk mendukung klaim yang disampaikan. Alasannya yang pertama yaitu tidak ada data statistik. Meskipun abstrak menyatakan tujuan dan metode, misalnya penggunaan buku flanel untuk mengajar bahasa Inggris di PAUD, ini tidak dijelaskan berapa jumlah guru atau siswa yang terlibat, bagaimana pelatihannya dilaksanakan, atau hasil konkret yang dicapai, seperti peningkatan kemampuan bahasa. Kemudian yang kedua, klaim tidak didukung bukti. Abstrak menyebutkan bahwa solusi dan pelatihan ini memudahkan guru, tetapi tidak dijelaskan bagaimana kemudahan itu diukur atau dibuktikan melalui data pengamatan, wawancara, atau tes belajar. Dan yang ketiga, bahasa terlalu umum. Banyak kalimat bersifat deskriptif dan normatif tanpa penjelasan tentang prosedur evaluasi, instrumen yang digunakan, atau hasil yang diukur secara sistematis. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai penyuntingan isi pada artikel jurnal yang pertama. Pertama ialah pada bagian pendahuluan. Jadi pada bagian ini, penulis menyatakan bahwa psikologi konseling telah terbukti sebagai pendekatan yang efektif dalam membantu individu mengatasi luka batin dan trauma emosional, tanpa memperhatikan kemungkinan pendekatan lain atau keterbatasan dari psikologi konseling itu sendiri. Misalnya, resistensi klien terhadap terapi, keterbatasan konteks sosial budaya, atau efektivitas jangka panjang yang belum pasti. Untuk potensi keberatan yang diabaikan ialah yang pertama seperti apakah semua bentuk trauma dapat ditangani secara efektif dengan psikologi konseling, lalu yang kedua yaitu apakah pendekatan ini cocok dalam konteks budaya dan kepribadian tokoh seperti Maera. Selanjutnya adalah bagian metode penelitian. Dalam bagian metode, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, namun tidak menyebutkan batasan-batasan pendekatan ini seperti subjektivitas interpretasi atau potensi bias peneliti terhadap tokoh dan tema dalam novel. Potensi keberatan yang diabaikan ialah seperti yang pertama, sejauh mana pembaca terhadap tokoh fiksi dapat merepresentasikan kenyataan psikologis, lalu yang kedua yaitu apakah penafsiran terhadap trauma tokoh dalam novel bisa dianggap valid secara ilmiah. Selanjutnya, bagian pembahasan.
Pada bagian ini, penulis menyampaikan dan menyajikan solusi yang tunggal dan mutlak, yaitu psikologi konseling, terutama Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, tanpa membahas potensi keterbatasan atau pendekatan alternatif, misalnya psikoterapi berbasis budaya, spiritual, atau komunitas. Potensi keberatan yang diabaikan ialah seperti yang pertama, yaitu apakah CBT ini satu-satunya metode yang paling tepat untuk semua jenis trauma seperti yang dialami oleh tokoh Maira, atau yang kedua yaitu bagaimana jika Maira tidak memiliki akses terhadap layanan konselingnya. Selanjutnya adalah bagian simpulan. Jadi di bagian ini penulis menyimpulkan bahwa pendekatan psikologi konseling dapat memperbaiki konflik batin dan juga dinamika keluarga secara efektif, tanpa adanya menyampaikan kemungkinan bahwa dalam beberapa kasus, konseling ini mungkin tidak cukup atau tidak efektif tanpa dukungan sosial yang kuat atau intervensi lain. Untuk potensi keberatan yang diabaikan ialah yang pertama seperti apakah proses penyembuhan cukup hanya dengan pendekatan konseling. Lalu yang kedua yaitu bagaimana jika keluarga tokoh tidak kooperatif atau justru menjadi sumber utama dalam trauma. Selanjutnya, yang terakhir adalah bagian abstrak. Pada bagian ini, penulis menyatakan bahwa Maira mengalami luka batin akibat ketidakadilan dan masalah keluarga. Psikologi konseling melalui konseling individu dan terapi kelompok membantu menyembuhkan luka batin Maira. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teori psikologi konseling. Potensi keberatan yang tidak dipertimbangkan, yang pertama ada asumsi efektivitas tanpa nuansa yang berisi abstrak langsung menyatakan bahwa pendekatan psikologi konseling membantu menyembuhkan trauma Maira tanpa menyebutkan bahwa efektivitas terapi bisa bervariasi antar individu atau bahkan ini adalah hasil pembacaan atas karya fiksi bukan data empiris. Lalu tidak ada refleksi bahwa apa yang membantu di dalam fiksi belum tentu mencerminkan efektivitas yang sama dalam konteks dunia nyata atau klinis. Lalu yang kedua, tidak ada pertimbangan alternatif, di mana tidak disebutkan bahwa mungkin ada pendekatan lain selain psikologi konseling yang juga bisa relevan, seperti pendekatan religius, sosial, ataupun budaya. Lalu tidak disinggung kemungkinan bahwa Maira bisa menolak terapi atau memiliki hambatan dalam menjalaninya. Yang ketiga ada overgeneralisasi dengan menyimpulkan bahwa luka batin dapat disembuhkan melalui terapi dalam label tersebut. Abstrak tanpa menyampaikan generalisasi, tanpa menyampaikan bahwa ini adalah hasil interpretasi terhadap karakter fiksi, bukan studi klinis. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai penyuntingan isi pada artikel jurnal yang kedua. Jadi yang pertama adalah pada bagian pendahuluan. Pada bagian ini penulis membahas pentingnya PAUD dan kebutuhan inovasi dalam pengajaran bahasa Inggris. Namun yang pertama tidak menelaah apakah semua anak usia dini siap belajar bahasa asing. Lalu yang kedua tidak menyentuh isu keragaman konteks sosial dan juga budaya peserta didik. Potensi keberatan yang diabaikan yang pertama seperti belajar bahasa asing terlalu dini itu bisa mengganggu perkembangan bahasa ibu jika konteksnya tidak tepat. Lalu yang kedua, anak dari latar belakang berbeda mungkin mengalami kesulitan dengan tuntutan bilingualisme. Selanjutnya adalah keterampilan berbahan flanel dan metodologi penelitian. Di bagian ini penulis menjelaskan manfaat flanel dan alur pelatihan dengan antusiasme tinggi. Namun yang pertama tidak mempertimbangkan kelemahan media flanel, misalnya mudah rusak dan keterbatasan variasi visual. Lalu yang kedua tidak membahas risiko pelatihan yang kurang efektif jika guru tidak berdaya secara kreatif. Untuk potensi keberatan yang diabaikan, yang pertama media flanel bisa jadi kurang relevan dalam konteks pembelajaran digital. Lalu yang kedua, tidak semua guru itu memiliki waktu atau motivasi membuat media sendiri. Selanjutnya adalah bagian hasil dan pembahasan. Jadi pada bagian ini pembahasan terlalu alternatif terhadap efektivitas metode dan juga hasil pelatihan. Tidak ada perbandingan dengan pendekatan lain seperti yang pertama media digital interaktif, lalu yang kedua storytelling berbasis teknologi, misalnya video interaktif, lalu yang ketiga pendekatan Montessori atau TPR yaitu total physical response. Lalu potensi keberatan yang diabaikan yang pertama yaitu metode flanel mungkin kalah menarik dibanding dengan alat bantu digital yang lebih umum digunakan pada anak zaman sekarang.
Lalu yang kedua yaitu apakah metode ini bisa diadopsi secara luas atau hanya berhasil dalam kasus yang terbatas. Selanjutnya adalah bagian simpulan. Jadi pada simpulan ini menyatakan bahwa buku flanel memudahkan pengajaran dan membuat guru lebih kreatif. Namun yang pertama tidak disebutkan kemungkinan kendala dalam implementasi jangka panjang. Lalu yang kedua tidak mempertimbangkan apakah hasil pembelajaran anak meningkat secara signifikan secara terukur. Lalu yang potensi keberatan yang diabaikan, yang pertama seperti apakah ada bukti empiris yang mendukung klaim peningkatan keterampilan guru dan anak. Lalu yang kedua, bagaimana jika guru berhenti menggunakan buku flanel setelah pelatihan. Terakhir, yakni bagian abstrak. Pada bagian ini, penulis menegaskan efektivitas buku flanel dalam pembelajaran tanpa yang pertama menyebutkan potensi keterbatasan penggunanya, lalu yang kedua mempertimbangkan kemungkinan guru atau anak ini kurang cocok dengan metode ini, dan yang ketiga mengulas keterbatasan dalam generalisasi dari hasil penelitian. Untuk potensi keberatan yang terabaikan ialah seperti apakah semua guru memiliki keterampilan atau minat menggunakan buku flanel. Lalu yang kedua, bagaimana jika sumber daya seperti waktu, biaya, pelatihan itu terbatas. Baik, di sini saya akan menganalisis kesalahan berbahasa dan buktinya dalam jurnal yang pertama yang berjudul Menjelajah Luka Batin Pendekatan Psikologi Konseling Terhadap Kesengsaraan Maira dalam Novel Kresek Hitam. Kesalahan yang pertama yaitu dari segi diksi atau pemilihan katanya. Kalimat aslinya berbunyi, karya sastra sebagai hasil cipta manusia selain memberikan hiburan juga syarat dengan nilai bla bla bla. Lalu kesalahan diksinya terdapat pada kata syarat yang menggunakan y, itu tidak tepat pada konteks ini. Harusnya menggunakan kata syarat tanpa y karena menyatakan keadaan yang penuh dan berisi dengan sesuatu. Lalu perbaikan yang benar adalah karya sastra sebagai hasil cipta manusia selain memberikan hiburan juga syarat dengan nilai bla bla. Syaratnya itu tanpa y. Lalu kesalahan diksi yang kedua pada kalimat aslinya berbunyi peran sentral ketidakadilan dan pengkhianatan yang dialami oleh Maira dalam perkembangan cerita menggambarkan kedalaman karakter. Nah, kesalahan diksinya itu pada kalimat kedalaman karakter itu kurang tepat ya dalam kalimat Indian ini, yang menjadikan itu kabur maknanya. Lalu perbaikannya, peran sentral ketidakadilan dan pengkhianatan yang dialami oleh Maira dalam perkembangan cerita menggambarkan kompleksitas karakter, seperti itu. Lalu kesalahan yang selanjutnya yaitu kesalahan pada struktur kalimat. Kalimat aslinya berbunyi, tujuan dari penelitian ini untuk melakukan analisis bla bla bla. Lalu jenis kesalahannya adalah kalimat tersebut tidak efektif. Lalu untuk perbaikannya menjadi tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis bla bla bla, seperti itu. Lalu yang selanjutnya kalimat aslinya itu berbunyi bla 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 dengan hasil akhir berupa ungkapan verbal, berupa angka atau nomina. Jenis kesalahannya terdapat pada pengulangan kata verba yang terlalu berlebihan. Lalu perbaikannya menjadi bla 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 dengan hasil akhir ungkapan verbal berupa angka atau nomina. Lalu kesalahan yang selanjutnya kalimat aslinya berbunyi, tujuan dari penelitian ini untuk melakukan analisis mendalam terhadap pengalaman luka batin yang dialami oleh Maira dalam novel Kresek Hitam dan menerapkan pendekatan psikologi konseling, kemudian dideskripsikan sebagai langkah terapi untuk menyembuhkan luka batin tersebut. Jenis kesalahan pada kalimat ini adalah kalimat ini menggunakan konjungsi koordinatif dan untuk menghubungkan dua unsur yang tidak setara. Maka dari itu, kalimat tersebut harus dipisahkan menjadi dua struktur klausa yang jelas atau diubah menjadi bentuk pasif yang setara jika ingin disambung. Lalu perbaikannya menjadi bla 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 bla, melakukan analisis mendalam lalu menerapkan pendekatan psikologi konseling yang kemudian dideskripsikan sebagai, atau juga bisa diganti dengan bla 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 bla, melakukan analisis serta mendeskripsikan penerapan pendekatan, seperti itu. Kesalahan bahasa dan buktinya dalam jurnal yang kedua yang berjudul Pengajaran Anak Usia Dini Melalui Buku Flanel Terintegrasi dalam Bahasa Inggris. Saya akan menganalisis dari kesalahan diksi atau pemilihan katanya.
Kalimat aslinya berbunyi, dan tuntutan para orang tua berlomba-lomba memasukkan anak mereka ke sekolah yang bertaraf internasional. Kesalahan diksinya itu pada kalimat yang diawali dengan konjungsi dan, padahal tidak ada kalimat sebelumnya yang secara eksplisit menghubungkan konteks tersebut. Lalu perbaikannya menjadi, selain itu, banyak orang tua berlomba-lomba memasukkan anak mereka ke sekolah bertaraf internasional. Jadi kata dan itu diganti menjadi kata selain itu yang cocok untuk awal kalimat. Lalu yang kedua, kalimat aslinya berbunyi, kemudian tujuan lain untuk penyerta bahwa membantu menyiapkan anak. Kesalahan diksinya pada frasa untuk menyerta bahwa itu tidak baku dan membingungkan. Kemudian pemilihan kata tujuan yang lain itu kurang tepat dalam kalimat ini. Lalu perbaikannya menjadi, kemudian tujuan kedua adalah membantu menyiapkan anak bla bla bla, seperti itu. Kesalahan pada struktur kalimat. Kalimat aslinya berbunyi, konsep pengajaran diimplementasikan dalam penataan kelas, metode pembelajaran dan kesehatan gizi anak pada tiap sekolah PAUD. Lalu jenis kesalahannya adalah pada struktur kalimat yang tidak sejajar. Kesehatan gizi itu tidak relevan sebagai bagian dari konsep pengajaran. Lalu perbaikan yang tepat adalah konsep pengajaran diimplementasikan melalui penataan kelas dan metode pembelajaran anak pada tiap sekolah PAUD. Lalu kesalahan yang kedua, kalimat aslinya berbunyi, dan refleksi sangat antusias dengan kegiatan pelatihan dapat membuat kreasi yang lain dengan bahan flanel bla bla bla. Jenis kesalahannya terdapat pada kalimat tersebut tidak logis. Refleksi itu bukan bentuk entitas yang bisa bersikap antusias. Lalu perbaikannya menjadi, guru-guru sangat antusias dalam sesi refleksi bla bla bla. Lalu kalimat aslinya untuk kesalahan berikutnya berbunyi, anak diajarkan menyanyi lagu bahasa Inggris. Jenis kesalahannya yaitu pada verba menyanyi itu termasuk verba intransitif yang salah digunakan pada hal ini, yang harusnya berbentuk menyanyikan. Lalu perbaikannya menjadi, anak diajarkan menyanyikan lagu-lagu berbahasa Inggris. Lalu kalimat asli pada kesalahan struktur kalimat yang berikutnya yaitu bla 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 bla, dan memahami bahwa ternyata tidak semua hal yang anak inginkan bisa akan didapatkan. Lalu jenis kesalahannya pada struktur kalimat yang bentrok antara kata bisa dan akan yang tidak dapat dipakai secara bersamaan dan logis. Lalu perbaikannya menjadi bla bla bla, dan memahami bahwa ternyata tidak semua hal yang diinginkan oleh anak dapat mereka peroleh, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesalahan ejaan dan beserta buktinya pada artikel yang pertama. Nah, di sini ada 11 kesalahan. Yang pertama, dalam kata peradaban itu seharusnya menjadi peradaban. Nah, terbukti dalam kalimat sastra merupakan salah satu cabang kesenian yang selalu berada dalam peradaban manusia. Jadi kata peradaban itu seharusnya menggunakan huruf B, bukan P. Lalu kesalahan yang kedua, yakni berikan. Nah, seharusnya menjadi kata memberikan. Nah, terbukti dalam kalimat hasil cipta manusia selain memberikan hiburan juga syarat dengan nilai. Jadi seharusnya kata berikan ini dirubah menjadi kata memberikan. Lalu kesalahan yang ketiga, yakni dalam kata untuk kehidupan. Nah, seharusnya itu menjadi untuk kehidupan. Nah, terbukti dalam kalimat karya itu mengunggah perasaan orang untuk berpikir untuk kehidupan. Jadi kata untuk kehidupan itu seharusnya untuk kehidupan. Lalu kesalahan yang keempat, yakni penelitian. Nah, seharusnya kata penelitian ini itu diganti dengan kata penelitian. Nah, terbukti dalam kalimat tujuan dari penelitian ini untuk melakukan analisis mendalam. Nah, seharusnya penelitian ini kurang huruf A, jadi harusnya dirubah menjadi kata penelitian. Selanjutnya kesalahan ejaan yang pertama, yakni pada kata pendekatan. Nah, seharusnya itu menjadi kata pendekatan, terbukti dalam kalimat dan menerapkan pendekatan psikologi konseling kemudian dideskripsikan. Nah,
Kata pendekatan itu seharusnya berubah menjadi kata pendekatan. Lalu kata yang keenam yakni faktor. Nah, seharusnya itu berubah menjadi faktor. Nah, terbukti dalam kalimat bentuk konflik batin beserta faktor penyebabnya. Nah, kata faktor ini itu kurang R. Nah, seharusnya menjadi kata faktor. Nah, lalu kesalahan yang ketujuh yakni pada kata keluargaku. Nah, seharusnya itu berubah menjadi keluargaku. Terbukti pada kalimat yang paling menyedihkan, rumah ini merupakan awal dari ketegangan keluargaku. Nah, kata keluargaku seharusnya berubah menjadi kata keluargaku. Lalu kesalahan yang kedelapan yakni pada kata ikut. Nah, seharusnya berubah menjadi kata ikut. Terbukti dalam kalimat kakak-kakakku ikut segala jenis kegiatan di luar rumah. Nah, kata ikut itu seharusnya berubah menjadi kata ikut. Selanjutnya, kesalahan ejaan yang ke-9 yakni pada kata pendengarkanku atau pendengarkan. Nah, seharusnya itu berubah menjadi kata mendengarkanku atau mendengarkan. Terbukti dalam kalimat tidak ada yang pendengarkanku atau tidak ada yang pendengarkan suara pendosa. Jadi kata pendengarkanku atau pendengarkan itu seharusnya berubah menjadi kata mendengarkanku atau mendengarkan. Nah, lalu kesalahan yang ke-9 yakni pada kata padauk. Nah, seharusnya itu menjadi kata padaku. Terbukti dalam kalimat kelakuan Mahisa padauk. Nah, seharusnya pada kata padauk itu seharusnya berubah menjadi kata padaku. Lalu kesalahan yang ke-11 yakni pada kata sehingga. Nah, seharusnya itu menjadi sehingga. Terbukti dalam kalimat kondisi sosial masyarakat yang terjadi di dunia sehingga karya itu mengunggah perasaan orang. Nah, seharusnya kata sehingga itu berubah menjadi kata sehingga. Nah, selanjutnya kesalahan tanda baca dan bukti pada artikel yang pertama. Ada 5. Yang pertama, penggunaan tanda kutip tunggal dalam judul karya sastra. Nah, judul novel dalam bahasa Indonesia itu seharusnya memakai tanda kutip miring atau tanda kutip 2, bukan tanda kutip tunggal. Misalnya, tanda kutip 2 kresek hitam, bukan tanda kutip 1 kresek hitam. Nah, selalu kesalahan yang kedua yakni ketiadaan koma sebelum anak kalimat penjelas. Nah, dalam novel diciptakan secara khusus untuk menggali karakter tokoh secara kronologis, menjadikannya lebih panjang. Nah, harusnya secara kronologis koma yang menjadikannya lebih panjang atau pisahkan 2 kalimat utuh. Lalu kesalahan tanda baca yang ketiga yakni koma yang hilang sebelum kata dan untuk menyatukan 2 klausa. Nah, pada kata Maira merasa ketidakadilan karena dia diserang dan dihina oleh Abah tanpa kesempatan untuk membela diri. Nah, sebaiknya kalimat ini dirubah menjadi Maira merasa ketidakadilan karena dia diserang dan dihina oleh Abah, dan tanpa kesempatan untuk membela diri. Nah, kesalahan yang keempat yakni penulisan daftar pustaka campur aduk format atau konsistensi, jadi tidak konsisten. Nah, terbukti dalam kalimat ada penggunaan tanda baca campur antara titik, koma, dan penempatan tahun yang tidak konsisten. Misalnya Abizin Z 2018 dan Febrianto D dan Tajandari L 2024. Namun juga ditemukan entry seperti Putri LF ND stres dan coping upaya mengelola tekanan hidup sehari-hari 1-10. Nah, format sebaiknya diseragamkan sesuai dengan pedoman APA atau MLA atau Cicaku yang digunakan. Nah, kesalahan tanda baca yang kelima yakni penggunaan huruf kapital berlebihan dalam kutipan langsung. Nah, terbukti dalam kalimat beraninya kamu berzina di rumah ini. Nah, untuk penulisan ilmiah, huruf kapital penuh sebaiknya dihindari atau cukup dengan tanda kutip dan italicisasi jika perlu. Selanjutnya, kesalahan ejaan pada artikel yang kedua. Nah, yang pertama, kata memberikan. Nah, kata memberikan itu seharusnya dirubah menjadi kata memberikan. Terbukti pada kalimat dan memberikan pelatihan bahasa Inggris edukatif kepada guru-guru. Nah, kata memberikan itu seharusnya dirubah menjadi kata memberikan. Nah, selanjutnya kesalahan yang kedua yakni pada kata keterampilan. Nah, seharusnya dirubah menjadi kata keterampilan. Terbukti pada kalimat muncul berkali-kali, misalnya dalam keterampilan menjahit dan menggunting pola. Lalu kesalahan yang ketiga yakni kata berstandar. Nah, seharusnya itu diganti menjadi kata berstandar.
Terbukti dalam kalimat pengajar yang mengajar di sekolah yang berstandar internasional. Kata berstandar harusnya diganti menjadi kata berstandar. Lalu kesalahan yang keempat yakni praktek. Nah, seharusnya dirubah menjadi kata praktik. Terbukti pada kalimat bahwa praktek mengajar mereka hanya menggunakan bahasa nasional. Nah, pada kata praktek itu seharusnya dirubah menjadi kata praktik. Nah, selanjutnya kesalahan yang kelima yakni pada kata perkembangan. Nah, seharusnya itu berubah menjadi kata perkembangan. Terbukti pada kalimat suasana belajar yang memenuhi kebutuhan dalam perkembangan dan pertumbuhan anak. Nah, kata perkembangan itu seharusnya berubah menjadi kata perkembangan. Nah, lalu pada kata menjawab itu seharusnya berubah menjadi kata menjawab. Terbukti pada kalimat lalu membantu anak-anak untuk menjawab. Nah, kata menjawab seharusnya berubah menjadi kata menjawab. Lalu kesalahan yang ketujuh yakni pada kata semakin. Nah, seharusnya itu menjadi kata semakin. Terbukti pada kalimat peran guru akan semakin tertantang. Nah, selanjutnya kesalahan pada yang ke-8 yakni pada kata teknologi. Nah, seharusnya yang benar yakni kata teknologi. Terbukti pada kalimat menggunakan teknologi media di dalam kelas. Nah, selanjutnya kesalahan ejaan yang ke-9 yakni pada kata perilaku. Nah, seharusnya itu yang benar adalah kata perilaku. Terbukti pada kalimat mainan memberikan perilaku kognitif. Lalu kesalahan yang ke-10 yakni pada kata diintegrasikan. Nah, seharusnya kata yang benar yakni diintegrasikan. Terbukti pada kalimat yang akan diintegrasikan dalam bahasa Inggris. Lalu kesalahan yang ke-11 yakni pada kata dilema, double M. Nah, seharusnya menjadi kata dilema. Terbukti pada kalimat pengajar-pengajar dilema adanya tuntutan orang tua yang sekolahnya hanya standar nasional bahwa praktek mengajar mereka hanya menggunakan bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kesalahan tanda baca beserta buktinya pada artikel yang kedua. Yang pertama, koma yang tidak perlu sebelum pada kata dan dalam kalimat majemuk setara. Terbukti dalam kalimat warna, bentuk, dan tekstur halaman 112 itu seharusnya warna, koma, bentuk, koma, dan tekstur. Lalu yang kedua yakni ketiadaan tanda koma dalam kalimat panjang yang terdiri dari klausa berulang. Terbukti pada kalimat guru dapat lebih kreatif mengembangkan keterampilan membuat produk lain dari bahan flanel. Nah, itu sebaiknya guru dapat lebih kreatif, mengembangkan keterampilan, dan membuat produk lain dari bahan flanel. Selanjutnya, kesalahan tanda baca yang ketiga yakni penggunaan titik di tengah paragraf atau judul yang tidak tepat. Terbukti pada kalimat pada alur proses penyusunan kegiatan tersebut. Nah, titik setelah tanda titik 2 itu tidak diperlukan. Nah, kesalahan yang keempat yakni huruf kapital yang tidak konsisten dalam daftar atau penomoran. Nah, terbukti pada kalimat dan refleksi sangat antusias. Nah, seharusnya dan refleksi sangat antusias. Nah, kesalahan yang kelima yakni penulisan daftar pustaka tidak konsisten dalam penempatan titik dan juga koma. Terbukti pada kalimat Khair, Abdul, 2007, psikolinguistik, 2 kajian teoritik, Jakarta, 2 Rineneka Cipta, ISBN, 2978951888841. Nah, di beberapa entry lain, penulisan ISBN itu tidak konsisten atau tidak diakhiri dengan tanda baca yang sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan logika dalam jurnal yang pertama, yaitu jurnal yang berjudul Menjelajah Luka Batin, Pendekatan Psikologi Konseling Terhadap Kesengsaraan Maera dalam novel Kresek Hitam. Yang pertama ada di bagian pendahuluan, yaitu letaknya pada kalimat sastra merupakan salah satu cabang kesenian yang selalu berada dalam peradaban manusia tidak dapat ditolak. Pernyataan ini tuh terlalu mutlak tanpa memberikan data lintas peradaban atau bukti historis, karena tidak semua masyarakat atau zaman memiliki bentuk sastra yang tertulis. Yang
yang selanjutnya masih ada pada bagian pendahuluan, yaitu yang terletak pada kalimat novel diciptakan secara khusus untuk menggali karakter tokoh secara kronologis, menjadikannya lebih panjang daripada cerita pendek. Namun, hal ini justru menjadi daya tarik tersendiri dari novel. Pernyataan ini tuh cenderung melingkar, karena novel menarik karena panjang, dan panjang karena menggali tokoh yang menarik karena panjang. Tidak ada argumen objektif atau bukti yang membuktikan bahwa panjang itu sama dengan daya tarik. Lalu yang selanjutnya terletak pada kalimat penelitian mengenai konsekuensi dari ketidakadilan dan pengkhianatan dalam masalah keluarga terhadap luka batin, serta pemanfaatan pendekatan psikologi konseling dalam proses penyembuhan masih memiliki keterbatasan, terutama dalam konteks sastra. Penulis itu menyimpulkan urgensi penelitian berdasarkan dugaan bahwa kajian sebelumnya itu terbatas, tetapi tidak menyebutkan kajian pustaka yang cukup untuk menunjukkan bahwa kesenjangan ini tuh memang ada. Klaim ini bisa dianggap sebagai celah logika karena menyimpulkan berdasarkan ketidakadaan bukti, bukan bukti nyata. Lalu yang selanjutnya terletak pada metode penelitian, yaitu pada kalimat yang berbunyi, tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan bentuk konflik batin beserta faktor penyebabnya yang terdapat dalam novel Kresek Hitam karya Hanidi, dengan hasil akhir yang berupa ungkapan verbal, berupa angka atau nominan. Penelitian kualitatif itu tidak menghasilkan angka ya. Pernyataan ini kontradiktif karena menggabungkan hasil verbal dan angka. Padahal, angka biasanya merupakan hasil dari pendekatan kuantitatif, bukan deskriptif kualitatif. Kata angka di sini menunjukkan ketidaksesuaian dengan metode. Lalu yang selanjutnya terletak pada pembahasan kompleksitas konflik batin yang dialami oleh Maira di tengah keluarga yang sibuk dan terfokus pada pencapaian eksternal. Rumah seharusnya menjadi tempat perlindungan, namun bagi Maira justru menjadi sumber konflik dan ketidaknyamanan. Pernyataan ini cenderung berputar-putar. Konflik dijelaskan sebagai akibat dari konflik itu sendiri, yang maksudnya adalah rumah sebagai sumber konflik karena ada konflik. Lalu yang selanjutnya ada pada bagian simpulan yang berbunyi, konflik batin yang dialami oleh Maira menunjukkan bahwa pendekatan psikologi konseling memiliki peran yang penting dalam membantu individu mengatasi tantangan mental yang kompleks. Penelitian ini menganalisis representasi fiksi, bukan studi kasus nyata. Maka tidak bisa disimpulkan bahwa pendekatan psikologi konseling itu benar-benar membantu individu seperti Maira. Karena Maira tidak menjalani terapi sungguhan, yang terjadi hanya interpretasi oleh penulis terhadap teks. Lalu yang terakhir masih ada pada bagian simpulan, yaitu pada kalimat menggunakan pendekatan ini, individu seperti Maira dapat diberikan kesempatan untuk menyelidiki dan memahami akar masalah yang menyebabkan konflik batin mereka, serta mempelajari strategi yang sesuai untuk menghadapinya. Penulis menyimpulkan bahwa pendekatan konseling bisa menyelesaikan konflik karena pendekatan konseling bisa menyelesaikan konflik. Tidak ada bukti proses logis atau data tambahan yang memperkuat argumen tersebut. Jadi penalarannya hanya berputar di definisi dan harapannya saja. Lalu di sini saya akan menjelaskan kesalahan logika dari jurnal yang kedua, yaitu jurnal yang berjudul Pengajaran Anak Usia Dini melalui buku flanel terintegrasi dalam bahasa Inggris. Yang pertama saya mendapatkan ada di bagian pendahuluan yang berbunyi, mereka tidak saja lepas dari dekapan ibu, namun sudah menjadi sosok yang berbeda. Kalimat ini tuh bisa menggugah emosi pembaca, tetapi tidak menyumbang analisis logis atau ilmiah. Sifatnya tuh naratif dan emosional,
bukan argumentatif berdasarkan fakta. Yang selanjutnya masih ada pada bagian pendahuluan, yaitu letaknya pada kalimat pendidikan semakin menjadi keperluan dasar dalam kehidupan anak. Seiring dalam perkembangan dunia pendidikan, PAUD kini dipandang sebagai salah satu pendidikan anak usia dini 3-6 tahun yang sangat penting di masyarakat. Penulis mengklaim bahwa PAUD dipandang sangat penting oleh masyarakat tanpa menjanjikan data atau sumber representatif. Padahal pandangan terhadap PAUD bisa saja bervariasi antar daerah atau kelas sosial. Lalu yang selanjutnya ada pada bagian pembahasan yang terletak pada kalimat kreativitas membuat barang bekas, aktivitas sehari-hari menggunakan makna bilingual, menggunakan teknologi media di dalam kelas. Disebutkan berbagai aktivitas kreatif, seolah semua itu otomatis efektif. Padahal tidak semua metode kreatif itu cocok untuk setiap tahap perkembangan bahasa yang sesuai dengan teori Haynes yang sebelumnya dikutip. Harusnya disertai logika pedagogis atau bukti bahwa metode tersebut itu efektif di tahap tertentu. Yang selanjutnya ada pada bagian simpulan yang berbunyi guru-guru dapat meningkatkan perkembangan bahasa anak yang akan diintegrasikan dalam bahasa Inggris melalui buku flanel ABE dengan cara bermain, bernyanyi, dan bercerita atau telling story. Menyimpulkan bahwa semua guru itu bisa meningkatkan perkembangan bahasa anak hanya karena kegiatan ini dilakukan tanpa menyebut skala, evaluasi hasil, atau variasi latar belakang guru dan anak. Terlalu cepat menyimpulkan efektivitas tanpa cukup dasar. Lalu yang selanjutnya masih pada bagian simpulan, yaitu pada kalimat dan sesungguhnya anak bisa menjadi kebanggaan orang tua bila mana anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan harapan orang tua dan selaras dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini bersifat emosional dan religius, tidak relevan dalam konteks simpulan akademik ilmiah. Pernyataan semacam ini termasuk bias nilai, tidak berbasis data atau analisis logis terhadap temuan penelitian.